Oh, pakai foto palsu. Pakai Iya. foto palsu, tapi dari obrolannya di chat tuh meyakinkan Oke. karena dewasa. Love is love aja gitu, Oh, ya iya. nggak sih? Hmm. Memang benar-benar tergantung orangnya siapa, Betul. bertemunya dalam situasi seperti apa. Kayak mau lebih tua, mau lebih muda, intinya kalau nggak kompatibel tuh nggak akan bisa gitu. Jujur. Iya nggak Kita sih? jujur kalau Bener. Halo Tribuners, balik lagi di konten Sparring Seleb sama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Fadi Alaiders bersama dengan Tatina Sapira. Tepuk tangan dong. Wih. Hai, ini ke kamera mana nih? Mana aja nih, sini senternya, ini kamera kalian. Halo. Jadi mereka adalah pemenang dari sound Tante di TikTok. Iya kan? Karena kalau ngeklik si sound itu tuh yang keluar adalah cuplikan series mereka tiba-tiba berondong. Asik. Yang berondong adalah Fadi dan tantenya. Tatiana. Tapi dia nggak terima dipanggil tante kan? Tentu jangan. Makanya dia marah ketika di Nggak adegan suka itu dipanggil tuh. tante ya. Jadi siapa yang bisa ngasih tahu series tiba-tiba berondong ini ngomongin apa, berkisah tentang apa? Siapa yang bajunya paling rapi dulu deh. Kenapa dilihat dari bajunya? Oke, Brondong. Oke. Oke, berondong. Jadi tiba-tiba Brondong itu bercerita tentang seorang dosen Oke. 35 tahun, single. Sebenarnya happy sama hidupnya, tapi orang-orang di sekitar dia tuh ngerasa kayaknya lu harus punya pasangan deh. Tekanan sosial. Akhirnya dia main aplikasi dating, bertemu dengan Sky, Oke. akhirnya deket. Pas ketemuan in real life, Hmm. ternyata Sky adalah langit Mm-mm. yang baru lulus SMA. Baru cacat baju lagi ya. Dan semenjak Iya. pertemuan itu, ya hidup mereka berdua langsung berubah lah. Oke. Oh, jadi nama karakter yang diperanin Tatiana namanya? Bella Oh, dan dia- Langit. Langit. Oke. Berarti di bayangan Bella, si Sky ini sosok yang cowok yang mature, yang dewasa gitu. Ya bukan di bayangan Bella sih, karena itu yang ditaruh sama si Sky ini di profile picture-nya. Oh, pakai foto palsu. Pakai Iya. foto palsu, tapi dari obrolannya di chat tuh meyakinkan Oke. karena dewasa. Gitu. Intinya mereka bertemu, ya mungkin sebenarnya saling punya perasaan buat satu sama lain, tapi karena perbedaan usia itu akhirnya jadi banyak tantangan karena kan ada tekanan sosial pastinya, ada banyak yang tidak paham dengan hubungan mereka, dan itu akhirnya jadi bikin mereka tuh harus mempertanyakan ke diri masing-masing, ini worth it nggak sih untuk diperjuangkan hubungannya. Kalau berarti Bella ini dosen muda kah atau gimana? Biar berapa jauh bedanya sama si Langit? Bedanya itu secara matematika berapa ya? Kan Langit baru lulus SMA berarti itu ya? Iya, Mm-mm. 18. Terus 20. Masa sejauh itu sih tuh? Ya intinya kalau dicerita, Karena ada- Bella tuh 35 Oh tahun. iya, ada gap. Ada gue bilang hampir setengah Iya, usia. Bella tuh Iya. 35 tahun. Ceritanya Langit tuh mungkin 19 tahun mau menuju 20 kali ya. Bener sih. Iya. Pantes sih ibu ini kaget kan. Kalau Fadi sebagai Langit gimana karakternya? Jadi kalau Langit itu jelas dia kenapa suka sama yang lebih tua, karena sebenarnya dia mama issue juga. Oh. Iya. Gitu. Tapi emang dari awal Langit main dating apps tuh mencari yang usia lebih tua atau gimana? Nah, dia nggak kepikiran buat main dating apps. Oh. Jadi Langit ini punya teman namanya Ucup. Si Ucup ini bilang, udah deh, lu daripada gini gitu, lu main dating apps nih biar lu bisa cari pasangan yang lu suka, yaitu perempuan yang lebih tua. Dibikinlah profile picture sama temannya ini buat main dating apps. Profile picture yang lebih tua. Akhirnya jadilah langsung match sama Tante Bella. Tante. Oke. Dia kaget, dia apa? Jengkelnya bener lagi mukanya pas dibilang tante. Tapi konflik apa yang terjadi antara si Bella dan Langit di awal-awal ini? Apa karena sebenarnya Bella udah ngarep banget terus kaget dengan
usianya si Langit kah atau gimana di episode awal? Ya menurutku ada gitunya sih, kayak Bella ini kan udah lama nih menutup hatinya, Oke. punya banyak trauma juga di masa lalu, dan akhirnya pada saat main dating apps, ngobrol sama Sky, ngerasa cocok nih nyambung, karena ngobrolnya selama berbulan-bulan gitu. Jadi begitu dia nunggu, pengen banget ketemu sama Sky, dan akhirnya dia mengetahui bahwa Sky ini masih muda dan gak sesuai sama ekspektasi dia, pasti kecewa. Merasa dibohongi, Oh, itu ya kan, merasa dipermainkan oleh anak kecil. Tapi yang lebih lucu lagi sebenarnya, dan aku tadi lupa untuk cerita sampai situ, adalah saat dimana Bella dipertemukan lagi dengan Langit di kampus. Disitulah dimana kisah cinta mereka tuh sebenarnya mulai. Oh, Langit Jadi- kuliah di kampusnya Bella. Iya. Secara- Ternyata itu Setelah plot nggak twist. sadar apa emang di si Langit gincer aja nih? Emang plot twist di awal episode. Oh, tapi si Langit juga nggak tahu kalau Bella jadi dosen di situ. Enggak sih. Enggak ya? Sebelumnya. Enggak. Enggak, jadi dia Nggak tahu dosen di situ, tapi kalau nggak salah dia tahu dia dosen. Oh, cuman nggak tahu Tapi kalau dia dia nggak tahu dosen kalau di- dosennya di Tahu mana. dong, dosen kan ada dialog. Saya dosen. Iya, saya dosen, ya. dosen, iya. Aduh. Iya. Tapi bangun chemistry gimana kalian secara Wah. usia, tapi kalian jaraknya juga sejauh apa? 20. Enggak, 7. Langsung lirik itu Tujuh juga doang. beneran tuh itu lirikannya. 7 doang. Oh, tujuh doang. Tapi itu cuma 7. Dia 99, aku 99. 2008. Percaya nggak dia 2008? Enggak. Gue dengar orang lahir tahun 2000 aja udah aneh tau. 2010. Itu lebih mudah lagi. Yaudah kita buka-bukaan nih sekarang. Lo berapa? 95. Oh iya, Ah. nggak beda jauh lah. 97. Oke. 2000 asli. 2004. Gue masih ada dengar orang lahir di tahun 2000 kayak tau milenium, lebih dari milenium nih lahirnya. Makanya. Tapi gimana ngebangun chemistry-nya? Nah, ini yang paling menarik ya. Kenapa memang? Dia itu orangnya introvert. Oke. Apa sih? Kamu ada MBTI? MBTI-nya tahu apa? Kayaknya INT. Dapatnya I kan nih. Itu Iya. introvert kan. Aku ekstrovert. INTP ya? Atau Ya, itulah INFJ. pokoknya ya, Ah, lupa. INFJ. Jadi apa namanya? Aku itu kalau misalkan buat bangun chemistry harus bisa bercanda, at least bisa bercanda bareng gitu. At least punya the same humor dan bisa keep the humor running gitu. Terus aku lihat dia kayak, ini orangnya sangat observant banget. Dia diam aja kayak, iya sih, iya gitu doang. Dewan reading, kita reading, kelar reading langsung pulang. Jadi kayak ini duduk sebelah nih. Sebenarnya karena baru pertama kali ketemu, jadi kayak mau ngelirik tuh kayak Oh iya. dia Otaknya masih di bawah iya, gini, masih gini, masih iya, bungkuk. baca dialog bareng terus kayak oke, coba deh bacanya sambil ngadep sini. Terus kayak belum dapet gue gitu. Karena itu apa nama menjadi struggle gitu. Someday kita reading cuma berdua sama saudaranya. Terus tiba-tiba saudara itu kayak sebentar ya, saya dipanggil ke atas. Sisa kita berdua di ruangan itu kayak Krik. itu diem banget. Hening. Nggak ada ngobrol, iya nggak ada ngobrol apa-apa kayak. Aku tanya ChatGPT. Sumpah, Iya, kamu nanya apa nih? ChatGPT. aku tanya ChatGPT. Gua lagi ada project sama ChatGPT udah kenal aku udah kenal aku. Udah sering. Ada seru-seru terus. Iya. Gue lagi ada project nih sama Tatiana Safiran, kali aja dia kenal kan. Enggak, ChatGPT masih tahu lah. Iya, Dia tahu kali semua kayak. Tatiana Safira yang aktor itu gitu. Terus bla gimana nih kita mau ngobrol, gue nggak bisa nih mau bonding sama dia gitu. Akhirnya udah, coba topik-topik yang bisa di ini apa namanya. Udah ngasih suggest ya. Iya, kalian sama-sama di industri perfilman, coba tanya series. Oke, aku tanyalah series. Aku awal ya, sekarang manggilnya Tat doang. Dulu manggil masih Kak Tatiana. Kak. Terus aku tanya, Kak kamu nonton series gak sih? Tanya dong, dengan pede ya, oke. Coba basa-basi. Iya. Tanpa mikirkan topik berikutnya, dia cuma jawab gini doang. Jarang sih.
Terus abis itu Jarang sih, sambil main laptop jarang sih itu dengan laptop yang gede itu. Terus habis itu kayak aduh, patah nih. Aku patah. Aku ngomong lagi tapi patah. Aku ngomong apa ya? Oh, Tanya soal keluarga nggak iya. sih? Kamu berapa bersaudara? normal. Pertanyaan lu berarti Iya. kayak gitu. Tiba-tiba terus. Iya, jadi itu menjadi titik awal percobaan approachingnya ke Tatiana. Cuman lama per lama tuh kayak mulai ngalir karena Oke. kita mungkin juga punya ada dua mutual friends, G dan A inisialnya. Oke. Gak mau disebut. Nggak mau disebut. Iya. Kita menghormati privacy Iya mereka. kan. Nggak penting juga sih. G dan A. Dia ngejok saya gitu ya, datar ya kayaknya. Iya, tapi dia ketawa. Oke, terus. Iya. Tapi it's funny tadi kamu mention kayak sense of humor yang sama. Aku belum merasa sense of humor kita sama. Sama jujur sama. Oh, Tapi chemistry ya udah baik-baik aja. Kayak intinya kita bisa apa ya, menemukan titik di mana kita klop lah oke. untuk kerjasama, untuk kayak ngebahas ini adegannya mau dibawa kemana ya, kalau mau ada improv tuh sampai mana gitu. Dan itu berkat ChatGPT atau karena kalian sering bareng-bareng? Jadi begitulah. Gak sama berhasil lah guys. Iya. Dia hanya terus aja. Cuman itu berhasil untuk menjadikan ini sebuah topik. Oh iya. Nah, Paling nggak ada cerita ya, paling nggak ada cerita cerita. doang. Nah, ketika mulai cair, mulai pas syuting atau pas lagi mesti reading? Pas syuting. Oh. kita reading juga sebenarnya nggak terlalu lama ya, cukup singkat gitu waktunya, kayaknya kurang dari 2 minggu deh. Kurang dari 2 minggu. Selama reading itu aku mencoba untuk cari momen. Oke, gimana caranya gue sama dia ketemu di luar reading gitu. Oke. Gue sempat ajak dia kayak kita coba reading yuk karena ini readingnya kita masih ada yang masih belum klop. Gimana kalau kita reading berdua di luar gitu. Tapi pengen coba kelar reading, oke, let's say makan atau apalah gitu. Dengan case-case yang lain juga gitu. Tapi akhirnya sempat padel ya. Walaupun cuman beberapa, kita cuman dari produksi itu cuman bertiga doang. Sisa 2 lagi, kita menghitung tadi. Oh, yang tadi itu. Iya. Oh. Cuman juga kita nggak ngobrol. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan kita ada Ketemu yang di, gitu. Ngobrol buat sure. ada di suatu lingkungan yang berbeda, beraktivitas, ngelakuin sesuatu, semakin mengenal satu sama lain. Karena that's the point of building chemistry sebenarnya kan, just getting to know each other. Oh iya. Menurutku ya. Kalau buat Tatiana emang kalau untuk membangun chemistry harus seperti apa kan? Kalau tadi Fadi kan minimal ketemu dulu bercandanya atau punya sense humor yang sama. Kalau buat Tatiana? Banyak-banyakin ngobrol aja sih. Itu dia, semakin mengenal satu sama lain, tahu titik kenyamanan satu sama lain tuh di mana. Menurut aku itu cukup sih. Jadi meskipun Tapi intinya untuk bisa mencapai titik itu kan kita juga harus terbuka dan nyaman dengan satu sama lain. Nah, untuk mencapai itunya sih kadang-kadang kalau buat aku butuh waktu, maaf ya. Nggak apa-apa. Yang penting udah kelar gitu. Tapi ketika udah mulai syuting, udah mulai on set dan udah dengan apa namanya baju kalian masing si Langit dan Bella, gimana keseruan syutingnya di sini? Syuting seru sih ya, seru banget, jujur. Apa Itu seru yang menarik buat kalian di series ini? Yang menarik, aku merasa di film ini itu kita kayak di apa ya, kayak kita dibolehkan untuk berkreasi juga sama Pak Sondang, sutradaranya, yang aku rasakan ya. Apa kamu merasakannya? Iya sih. Iya kan? Terus juga syutingnya fun. Tatiana udah kenal dengan tim produksinya, aku kenal Pak Sondang. Cuman era dengan tim produksi juga seru juga ya Vibe-nya gitu. tuh benar-benar kekeluargaan banget gitu. Oke. Kalau sama Pak Sondang kebetulan mungkin sekitar 7 tahun yang lalu kita pernah ada dalam satu project film di mana dia di situ menjadi Astrada. Nah, sekarang kayak full circle moment aja sih, ketemu lagi. Dia udah jadi sutradara. Dulu third assistant directornya, sekarang udah jadi asisten sutradaranya dia. Itu udah sama orang Korea udah kenal deket ya. Jadi apa ya? Ngerasa punya safe space aja sih untuk berkreasi.
Kalau ada safe space biasanya lebih enak kalau mau ngapain improve atau apa ini. Hmm. Cuman kalau yang mau dibangun dari antara si Langit dan Bella ini kayak gimana? Apa si Langitnya yang agresif ngedeketin mulu atau malah dia yang kikuk atau si Bellanya yang akhirnya nge-boundaries ngebatas-batasin di sini? Ada jawabannya, cuman nggak apa-apa lah ya. Jadi dibuatnya kayak Langitnya agresif. Oh iya? Agresif. Cuman akan dikemas dengan komedi. Jadi akan jadi lucu, rom-com, situasional. Oh jadi kayak ini ya, apa ganjen-ganjen gitu ya? Yes. Oh. Yang menarik justru sebenarnya di sini, dan ini yang aku rasain juga pribadi ya dalam proses pembuatan seriesnya gitu. Karakter Langit itu biarpun lebih muda, tapi ya dia tahu apa yang dia mau, dan dia akan melakukan apapun itu untuk bisa ngedapetin Bella gitu kan. Dan ya kebetulan untuk anak seumuran Langit dia memang punya maturity tersendiri yang beda lah dengan anak-anak pada umumnya gitu kan. Sementara kalau Bella nih ya dia kan udah umur 35 tahun, sebagai dosen pastinya dia punya a certain way she has to behave gitu. Dan ketika bertemu dengan Langit tuh malah berhasil untuk membawa this like younger energy in Bella keluar gitu. Jadi Bella kan selalu lebih muda lagi dengan ada bersama dengan Langit. Tapi kalau dari masing-masing ya dari Bella dulu deh, yang buat Tatene yang menarik dari si karakter Bella ini apa nih ketika mulai nggak pertama ngebaca terus akhirnya meranin? Karena dia ternyata punya banyak layer gitu. Di awal kan mungkin kita at a glance ngelihatnya dia ya cewek yang cuman mau menutup hatinya aja, yang independen, yang ngerasa udah cukup sama apa yang dia punya, makanya dia nggak mencari sosok laki-laki untuk melengkapi hidupnya. Tapi ternyata di balik itu sebenarnya ada banyak hal yang bikin dia jadi seperti itu. Dan ya kehadiran Langit tuh apa ya, semacam jadi kayak ujian juga sih buat Bella gitu, karena dia akhirnya menemukan laki-laki yang bisa ngebuat dia ngerasa nyaman. Tapi dengan banyak pertentangan yang ada di sekitarnya dia mau belain mana nih gitu. Oh ternyata hubungan Langit dan Bella pun juga maksudnya nggak disetujuin sama orang-orang di sekitarnya. Let's see. Kalau lu di gimana ngeliat Langit, apa yang menarik dari Langit? Iya, dari yang menarik dari Langit, dia walaupun dibikin anak muda yang punya pemikiran dewasa, tapi dia juga masih ada sisi anak mudanya yang masih naif. Jadi gue ngebawainnya juga kayak apa namanya, oh ini enggak, orangnya emang nggak sempurna banget, manusia lah gitu, punya kelebihan, punya kekurangan. Dan yang apa tuh namanya, yang itu tiba-tiba udah got out gitu tiba-tiba. Tadi nih lagi baru pulang syuting. Saya udah dibahas. Nggak mau ngomong situ kali. Lagi pada sibuk-sibuk semua emang ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan tadi Langit dibilangnya dia memisu di ini nggak digambarin nggak di sini apa yang terjadi sama dia? Nggak terlalu digambarin sih, cuman dari lingkungan dia kelihatan. Tapi kalau misalkan anak yang memisu seperti apa sih? Apa juga lu jadi ngulik gak sih anak-anak yang? Waduh, jujur nggak tahu ya. Karena alhamdulillah enggak. Untungnya alhamdulillah. Enggak. Tapi cuma dijadiin background aja berarti ya buat karakternya. Makanya kenapa dia senengnya sama yang lebih tua. Nah, kalau bedanya gue sama Langit, mungkin Langit suka sama yang lebih tua karena ya mami isunya. Atau dan kalau misalkan gue bukannya suka yang lebih tua, tapi menurut gue perempuan yang lebih tua itu sometimes more attractive gitu. Iya. Gimana? Jadi ya mungkin gue nggak sadar gue membawakan itu ke Langit. Jadi gue melupakan sisi mami isunya. Atau juga yang mami isunya nggak begitu digambarkan gitu. Cuman dari hubungan dia dengan orang tuanya. Tapi emang di real life lu juga begitu memandang apa namanya sosok perempuan ya?
kayak gue lebih tertarik sama yang lebih tua. Iya. Lu juga sebagai Fadli. Iya gitu deh. Kayak gitu deh. Ya gitu deh. Adalah pokoknya. Kalau Tatiana juga sama kayak Bella, apakah memandang kalau di real life sama siapa aja memandang usia? Kalau sama yang lebih muda juga it's okay. Kayak setelah series ini jadi punya pemikiran seperti itu sih. Nggak melulu harus sama yang lebih tua atau seumuran. Nah kalau kalian gimana memandang hubungan beda usia yang cukup jauh? Cukup jauh tuh sejauh apa nih? Kan jauh kan relatif Iya sih. kan ya. Bisa jadi Iya sih. buat aku beda 5 tahun tuh Kalau jauh aku banget sih, gitu. memandangnya nggak gimana-gimana lah sekarang udah love is love aja gitu. Oh, ya iya. nggak sih? Memang benar-benar tergantung orangnya siapa, Tuh. bertemunya dalam situasi seperti apa. Kayak mau lebih tua, mau lebih muda, intinya kalau nggak kompatibel tuh nggak akan bisa gitu. Jujur. Iya nggak sih? Jujur kalau Bener. gitu. Iya benar-benar. Gimana kalau tadi? Kalau menurutku selagi dua-duanya cocok dan masih apa namanya masih ada visi misi yang sama, why not? Oke. Apa gue nanya ke gitu kalau tadi karena gue termasuk yang kena sama tante nih, karena gue married sama yang lebih tua. Cuma beda sih cuma 2 tahun. Cuman tapi selama perjalanannya kan gue ketemu sama yang seusia, sama nyoba yang lebih muda gitu. Ternyata gue lebih berhasil sama yang lebih tua. Berarti jujur kan? Iya kan? Yang tua lebih menarik. Makanya pas sound itu muncul, kemudian series ini muncul, karena buat gue juga series yang ketika ada pasangan tapi yang lebih tuanya itu perempuan tuh, atau film atau series itu jarang nih sekarang nih. Kebanyakan kan yang belakang ini kan om sama adik-adik apa sih dari kecilnya gitu kan. Nah ini baru lagi nih yang si perempuan yang lebih tua dan jadinya lebih muda. Nah kalian ketika ditawarin apa ngeliat kebaharuan itu kayak ini baru banget nih kayak gini. Kalau yang aku lihat di View juga ada series ada kisah yang gap umur gitu, cuman dari gender yang berbeda gitu kan. Jadi yang ini menurutku menarik karena ini ya jarang dibuat gitu, atau bahkan mungkin belum. Ya kan? Mungkin kayak di Indonesia ada yang pernah buat seperti ini gitu dalam sinetron. Tapi buat series menurutku kayak baru ini, jadi makanya aku berpikir ini menarik banget buat aku ambil, dan apalagi ini komedi bukan drama yang berat atau gimana gitu. Kalau aku juga kurang lebih sama sih. Jarang gitu ada yang mengangkat isu stigma soal berpacaran dengan orang yang lebih muda, terutama untuk perempuan ya. Soalnya ya itu, kalau misalkan posisinya laki-laki yang lebih tua dan perempuan yang lebih muda tuh kayak udah semacam dinormalisasi gitu. Selayaknya gitu kan. Padahal menurutku kayak ya at the end of the day sama-sama aja sih. Nggak masalah, nggak masalah. Dan bahkan juga banyak kan yang menikah dan akhirnya meskipun gap umur agak jauh, tapi si perempuan yang lebih tua pun juga nggak apa-apa kan, akhirnya mereka menikah. Aset juga banyak yang seperti itu kan. Iya. Nah itu yang jarang diangkat. Tapi jadi kalau dia dikemasnya fun banget berarti, komedi banget. Komedi. Kalau Bella ada komedinya nggak? Atau dia cuman bagian dari target komedinya si Langit aja? Target Iya isengnya? sih sebenarnya ya. Apa targetnya? Jadi bahannya aja dia. Intinya komedinya ya situasional gitu Oke. sebenarnya. Tapi tetap manis ya. Dan fun gitu buat ditonton. Berarti Langit komikal banget ya? Atau di situasi aja? Komikal tuh gimana? Yang lucu banget si. Oh enggak, enggak, cuman emang situasi kan ada sahabatnya si Ucup. Nah Ucup ini yang apa itu bahasanya kalau teknik-teknik komedi tuh dia yang lebih slapstick gitu ya. Iya. Dia yang ngumpanin lu. Iya. Gitu. Oh iya kita juga lebih slapstick kan, ada tuh yang langit didorong jatuh. Oh ada yang gitu-gitunya. Iya, terus yang pakai maca di apa? Iniin. Oh. Kayak dari trailer. Iya. Oh. Yang berarti yang mamanya di situasi aja berarti ya. Yes. Nah tapi kan sebelum series tayang tuh jadi beredar tuh kalian tuh bilang, wah ini cuy enak nih, jangan-jangan nih kayak ini. Nyampe ke kalian nggak ke sosial media? Terus gimana ngeliatin ngebaca-bacainnya? Atau ngeliatin video-videonya?
Aku kalau baca biasanya scroll cepet gitu sih, kayak set. Jadi ya udah aja kayak seru. Nice info kan. Nice info. Tapi itu Ya, foto-foto yang selama itu membantu buat promo series kita sih, kita happy aja sih kayaknya ya. Itu foto-foto kalian lagi ini kan BTS kalian atau kalian emang lagi hangout aja Lagi berdua? hangout itu. Mm-mm. Yang mana foto? Yang apa sih yang kayak lagi di kata gantung? Oh itu lagi di hangout di Dufan ya. Di lokasi syuting. Enggak, jadi syuting apa lagi hangout nih, yang bener. Enggak, itu lagi syuting, tapi kita juga banyak foto-foto pas lagi hangout yang gak kita Iya. share aja. Ya, keren kayak kita secara itu. Tapi sejauh ini gimana respon dari yang di sosial media kan udah jalan berarti per akhir Februari ini sekarang syuting di 27 Februari udah masuk episode 5 Kelima. Harinya 5. ada 5 berarti gimana ngeliat respon di sosial media udah makin banyak yang tertante-tante kah atau gimana? Wah, ini nih yang tadi kita off-air. Iya. Yang gue tunggu-tunggu nih. Gua di chat banyak tante-tante Ya salam. Astaga. Kayak gimana? nge-scroll request DM kan. Oh. Set. Mau sama tante. Gong. Itu kan kesukaan lu, Pak. Tadi kan lu bilang. Orang lebih tua, bukan berarti tante-tante. Menurutku yakinanku ya, ada beberapa Aduh, lucu banget. kategori perempuan lebih tua. Heeh. Oke, let's say aku sekarang umur 22. Perempuan lebih tua, ada yang perempuan lebih tua kayak 22 ke 25, 24, 23 gitu. Nah, di atasnya itu aku nggak tahu lah namanya. Pokoknya itu udah mulai umurnya bedanya 29, 30, 31. Atasnya lagi baru tuh 35 ke atas. Nah, gitu. yang nge-DM lu kira-kira Wah, itu yang ketiga tuh. yang 35 ke atas. Kalau dicek profile picture sih kayak ketiga. Udah suami lagi. Waduh, astagfirullahaladzim. Tapi ada dibalas, ada yang lu balas gak? Hah? Boleh nih, ada gitu. Ada yang lu balas. Ntar deh gue pikirin dulu. Banyak berarti yang nge-DM-in. Yang DM-in, iya lumayan. Aduh, sama tante aja sini. Aduh, lucu banget lagi. Bukan nggak dulu poin ini ya, cuman kayak aku nonton seriesnya gitu pas cek kayak profile picture siapa, oh ternyata kalau nggak salah ada yang dosen di soalnya kayak Oh, beneran dong. pakai ada namanya tuh ada pangkat-pangkat kayak gitu. Oh, ada ini apa namanya? Iya. Gelarnya. Gelar pangkat main game. Ya aku tadi juga jadi mikir kok angkat ya gelar. Apa dia ini jenderal gitu, jenderal. Kapol. Bukan. Oh, jadi juga ada yang apa namanya dosen dan lu cek-cekin tuh yang ngedem-demin lu tuh. Iya, cek bisa Iya. kan ada yang reply story segala macam gitu. Terus biasanya yang DM-nya kelihatan menarik, ku baca, coba baca gitu kayak menarik nih gitu. Terus pas lihat fotonya kayak ternyata ya. Itu dari pas tayang episode pertama atau baru-baru ini aja? Pas tayang episode pertama tuh. Tayang episode pertama beberapa hari setelah tuh udah mulai tuh. Kan rame di TikTok juga kan. Iya, belum emang. Iya. Emang kalian tuh pemenang sound tante karena kalau pakai sound itu pasti muncul teaser-teaser kalian. Kalau Tatina ada apa? Bu dosen, tante aku Iya pada panggil aku tante sih. Oh iya, Sumpah deh di DM, comments ya kan. Tapi lucu sih, maksudnya aku seneng karena nggak cuman perempuan aja ternyata yang nonton, banyak laki-laki juga yang ternyata terhibur nontonnya. Terus ada beberapa orang juga yang DM ke aku cerita kalau mereka ngerasa relate banget sama ceritanya karena mereka iya, pernah itu ngalamin juga hal yang banyak. sama. Itu banyak juga. Ternyata banyak loh murid-murid yang pernah punya hubungan sama dosennya. Mahasiswa. Oh ya sorry, Mahasiswa. mahasiswa bukan murid. Astaga, gimana rasanya dia? Iya. Terus. Banyak, bahkan kemarin gue lagi syuting. Ya. Itu berondong lu ya gitu ya. Nanya basa-basi kayak berapa syuting deh lu. Terus saya ada kalau ngomong gitu, gue jadi keinget sama bini gue gitu. Gue sama bini gue juga bini gue lebih tua gitu. Emang Berarti banyak juga kan yang berhasil kan. banyak juga. Kayak banyak laki-laki yang butuh perempuan lebih Iya. dewasa ya. And vice versa, Iya. banyak perempuan yang lebih dewasa juga butuh energi dari laki-laki yang lebih muda gitu. Karena nggak semua perempuan tuh butuh diemong.
Karena suka ada perempuan yang cukup mandi Ya kadang ada laki-laki yang lebih muda yang juga bisa ngomong gitu. Nah ya iya kan? juga. Meskipun dia muda dia bisa ngomong. Dia masih punya energi, masih punya keseruan. Betul. Kalau ngelihat dari kalau di episode udah sampai episode 5 berarti udah ada ini hubungan antara si Bella dan si Langit. Sudah. Tapi juga ada banyak konflik lah yang mulai terjadi. Oh ya ada kalau nggak salah ada tulisannya kalian backstreet dulu katanya. Iya. Itu kan menyembunyikan dari siapa biasanya dari siapa keluarga kalian atau dari lingkungan mereka bersama. Itu kan di kampus. Oh iya di kampus. Iya. Bisa dipecat nih Bu dosen ya. Iya. Tapi perasaan nggak bisa bohong Pak Rektor nggak bisa dibohong kalau perasaan gimana tuh? Apa yang bikin seorang Bella tertarik sama Langit ketika meskipun udah tahu secara usia cukup jauh nih? Ya mungkin awalnya dari cara dia berkomunikasi, pemikirannya. Soalnya kan sebelum mereka ketemu langsung dan Bella tahu Langit itu masih semuda itu, mereka kan berkomunikasi di chat. Dan ya mungkin itu sih sebenarnya yang menjadi salah satu tolak ukur fondasi awalnya ya. Iya, buat Bella. Nah berarti setelah itu apakah sempat ada penolakan dulu dari Bella ke Langit atau? Jelas, dia udah sempat ngomong juga terang-terangan bahwa saya tidak tertarik untuk punya hubungan sama Brondong gitu. Tapi dia juga melihat bahwa Langit ternyata orangnya cukup persistent dan nggak cuma ngomong doang gitu. Apapun yang Langit ucapkan tuh ya dia beneran lakuin dan selalu hadir buat Bella. Jadi udah kelihatan buat effortnya jadi sampai akhirnya Bella luluh gitu. Kalau dari Langit apa yang bikin dia nguber banget nih ke Bu Bella ini? Karena udah ditolak di awal. Dengan yang dia sempat tadinya bilang soal Langit apa yang dia mau pasti akan dia kejar. Walaupun dia ada naifnya juga. Jadi dia itu kan waktu ketemu Bella ini dia di cut off kan. Pas ketemu lagi dia gimana caranya gue harus dapat maafnya. Jadi segala hal pun bakal dilakuin sama si Langit. Gigih juga berarti Langit. Gigih juga. Enggak, apa yang dipikiran Langit ketika dia akhirnya senguber itu kasarnya sama Bella? Apa emang dari chat aja udah ngerasa ini kayak cocok nih gue sama dia. Dia yakin dia bisa. Dia udah sebelum dia ngelakuin itu dia udah bayangin kayak dia udah ngebayangin ntar gue punya hubungan sama Bella seperti ini, jalan ke sini dan lain gitu. Oke. Oh dia benar-benar udah ada ambisinya juga dia. Iya. Tapi sebenarnya apa emang si Langit setulus itu? Rasanya. Tulus dia tulus. Nah ntar tulisnya itu di akhir tuh akan terlihat kayak oh iya bener nih Langit tulis ini ternyata. Tapi digambarin nggak sih gimana hubungan yang itu tadi gap usia tapi yang yang lebih tua yang perempuan apa hubungan yang yang direct si cowoknya kah atau tetap si perempuannya kah dalam hubungannya di series ini dikasih lihat gitu nggak sih? Apa cuman konflik-konflik kalian aja yang diliatin? Ya ada lah, misalnya contohnya nih mau ngedate, terus si Bella nggak tahu nih, nggak ada ide mau ngapain, akhirnya dia serahin ke Langit. Oke. Dan akhirnya Langit lah yang coming up with his own ideas untuk date night yang seru seperti apa, dan akhirnya buat Bella ini kayak kamu tuh seru banget ya, penuh kejutan gitu. Iya lagi kayak gitu ya. Jadi kalau dalam kita berduain Langit dan Bella ini si Langit yang ngumpulin idenya, Bella yang mastiin itu berjalan lancar gitu. Iya, berarti kalau yang di usia belum mungkin milenial tadi ya udah di usia milenial 35 nih Gen Z nih. Gen Z yang party, ngar-bingar, kita tahu di tempat-tempat yang menyenangkan. Itu energinya tuh di situ dapatnya. Tapi bakal bikin penonton baper nggak nih? Langit dan Bella nih kalau menurut kalian? Nah, aku baru nonton sampai episode 3 jadi belum sampai romance-nya Langit dan Bella. Cuman kalau dari awalnya untuk komedinya sih aku
aku merasa terhibur gitu ketika aku nonton Oke. aku nonton lagi, dan adikku juga bilang, oh ini aku paling suka yang ini katanya gitu. Dia maksudnya paling suka yang itu episode paling suka series aku yang ini karena ini lucu soalnya katanya. karena lucunya konyol banget. Iya. Iya ya. Lucu banget. Lucu banget ya. Tapi lu baru di sini berkomedi kah atau gimana? Kalau komedi ada series yang pernah komedi juga, cuman emang situasional aja. Oh, soal situasional ya. Iya. Cuman yang waktu pas proses syutingnya dibahas, oke, komedi itu di sini gitu. Nah, baru di sini. Oh, udah ditempatin ya. Ntar Iya. di sini berkomedi si Langitnya. Heeh. Oh, kalau yang biasanya cuman by script. Emang by script. Kalau tadinya gimana tadi? Mana apakah bakal bikin baper orang-orang yang nonton? Bikin baper atau enggak kan menurut aku subjektif ya. Oke. Tapi sejauh ini dari respon yang aku lihat terhadap seriesnya di sosmed, kayaknya banyak yang berhasil dibuat baper gitu. Kalau aku sih sama seperti Fadi sih, belum sempet nonton semuanya, tapi paling enggak merasa sangat terhibur sih dari beberapa episode yang udah ditonton. Karena aku juga akhirnya banyak melihat scene-scene yang nggak ada akunya gitu kan. Iya. Scene Fadi sendiri, scene Fadi sama sahabatnya, si Ucup, menurut aku lucu banget. Kayaknya berarti kayak persahabatan ini ya kayak apa teman kos itu ya, teman kontrak gitu ya. Oh, tapi aku ada cerita sih. Jadi sebenarnya aku inget banget pada saat lagi reading, aku tuh ngelihat Fadi sama Ucup sama Isat yang memerankan Ucup tuh kayak, ih kok mereka akrab banget ya, apa mereka ini emang udah temenan dari lama gitu. Udah pernah syuting banget bareng, bahkan ditanya. Iya, terus abis itu aku nanya kan sama Fadi, terus dia bilang, enggak sih, kemarin kita habis reading bareng aja di tempat kafenya si Isat gitu. Gitu. Nah dari situ tuh aku mulai jadi ada pikiran kayak, apakah emang harus nongkrong dulu kali ya? Itu pun supaya juga bisa sama akrab. Isat usia berapa? Isat Seumuran lu? seumuran apa di atas dikit. Oh. Tapi emang gap year kali ya. Emang sama si Isat itu waktu itu emang niatannya nongkrong. Oke. Tiba-tiba kayak teman-teman pada belum dateng nih gitu. Jadi kita ada teman-teman mutu yang sama pada belum datang, reading yuk tiba-tiba. Coba-coba gitu sampai berdiri tuh kita. Oh, di kafenya dia. Di kafe dia. Makanya lu udah dapat buat klub tuh. Iya. Terus tadi juga ikut nongkrong akhirnya, coba buat nongkrong bareng. Oh enggak, maksudnya kayak akhirnya gara-gara dia cerita kayak gitu, maksudnya aku ngeliatnya lucu juga ya mereka di luar dari kegiatan reading tuh ternyata inisiatif untuk reading di luar gitu. Dan kelihatan berhasil effortnya, jadi aku ngerasa ya mungkin kalau aku diajak pergi sama Fadi untuk ngelakuin hal itu aku mau deh gitu. Karena biasanya aku juga agak males sih sejujurnya. Karena reading pulang yang tadi bilangin. Terus kalau di deretan case apa emang Tatin yang paling tua? Maksudnya yang selain mungkin ada karakter ibu ya atau ibu paling tua. Ya di luar karakter ibu. di luar karakter ada ibu. Sahabat aku yang diperankan sama Fitria Rashidi, ceritanya ya masih seumuran lah, dan in real life memang dia mungkin lebih tua 2 atau 3 tahun dari aku gitu. Berarti maksudnya bukan yang paling tua jadi pengen ngegabung sama yang muda-muda gitu agak ngegap. Oh enggak lah. Enggak gitu ya. Jadi ya aduh suara kurang masuk nih gitu. Karena mereka terlalu Gen Z. Tapi kalau Gen Z lagi proyekan ini kumpulnya ngapain ngebahasnya? Apa tadi nongkrong di kafe aja atau padel-padelan? Nah, ini menarik karena sekarang aku juga syuting itu case-nya lagi anak-anak seumuran semua. Oh iya. Maksudnya kita bahas misalkan ada meme yang sama-sama kita tahu nih. Misalkan ada suatu sound gitu ya. Terus kita tahu sound ini ngarah meme-nya kemana. Langsung gitu. Oh iya. Lebih ke trend. Lebih ke brain rot sih sekarang jujur. Kebanyakan scroll. Cuman itu lucu karena ketika nongkrong sama Cimit, misalkan ada lucu ternyata nih ada sesuatu yang lucu, gua ketawa, dia ketawa, tapi kita ketawain hal yang beda. Oh jadi
sama-sama ketawa sama satu hal yang sama tapi beda. Iya, jadi kita wah Anjir, tahu lucu lucu banget. terus dia mastiin. Ini kan gitu. Bukan gitu. Ya, anjir, tapi jadi lucu. Beda. Konteksnya beda. Tapi beda konteks ya. Beda konteks. Anjir, berarti emang kalau diomongin soal generasi juga lumayan kerasa juga sekarang ini ya. Perbedaan kayak jokesnya aja Iya. gitu. Sekarang shifting humor lebih cepet ya. Apa karena ada TikTok, ada sosial media, jadi banyak humor public humor yang mulai berubah-ubah mulu gitu. Iya benar. Dan semua pasti bedanya di potong-potong di TikTok. Iya. Udah jarang lagi dari mungkin full di YouTube atau apa gitu TV Iya. kan. Nah, iya. Jadi series ini sebenarnya udah tayang dari tanggal berapa? Tanggal 13 Februari. 13. 13 Februari kemarin udah tayang di View. View dan Extreme. Total ada berapa? Ini Total kita ada 9 episode. ada 9 episode dan 9 sekarang udah episode. masuk ke episode Ke 5. Oke. Besok ke 6. 6. Oke. Sekarang closing dari Fadi sama Tatiana. Kira-kira apa yang bisa disuguhkan dan apa yang bakal dirasakan sama para penonton di rumah ketika nonton tiba-tiba berondong di di gadget mereka selama 9 episode ini. Yang bisa dapatkan dari tiba-tiba berondong adalah feel komedi, romantiknya juga, romcom, ya. Terus ngomong romcom aja. Udah panjang banget ngomongnya. Dia nggak koreksi sendiri dia. Terus Romcom, terus cerita yang baru yaitu laki-laki lebih muda dengan perempuan yang lebih tua. Sudut pandang baru ya. Sudut pandang baru. Oke, kalau ada Tatiana Retweet. Iya. Retweet. Nah, kalau anak zaman dulu bilang retweet. Oh iya. Karena Kalau sekarang sekarang udah nggak ada zaman. Twitter ya, sekarang X. Repost aja. Masih X gitu. Gue masih deh. retweet lagi gue masih retweet. Iya kan? Iya. Retweet ya. Atau idem. Lo tau idem nggak? IDM. Enggak idem sama IDM. sama. IDM. Nah kalau idem tuh apa ya artinya ya? IDM. Aduh, ada tuh IDM. panjangannya kan. Tapi dia setuju atau sama gitu. Oh. Ada tuh katanya IDM Bukan musik IDM. bukan I kan. Nah, IDM server roleplay GTA taunya ada. astaga. IDM. Beda. Beda ya. Topiknya sudah kemana-mana. Kalau dari Tatiana gimana? Ini masih IDM mah? Enggak. Apa yang bakal dirasain sama penonton di rumah? maaf. Menurutku ya, dan karena aku udah nonton juga, ini tuh cerita yang sebenarnya cukup Relate. relatable dan pasti banyak bisa ditemukan di sekitar kita, Oke. tapi dikemas dengan sangat ringan, sangat fun. Jadi ini tontonan yang cocok lah, apalagi ini kan sekarang bulan Ramadan ya. Kalau lagi bosen ngabuburit, ini aman gitu buat ditonton. Iya. Ringan, nggak bikin pusing. Iya. Yes. Justru Ketawa. komedinya, jadi ini cerita yang bukan kita harus mikir, oh ini Satir kah, atau sarkas ini akan menjadi seperti apa dan lain, tapi ya ini ringan, tontonan yang ringan. Komedi juga ringan ya berarti Ini ya. juga ringan. Jadi ketika nonton, terus oke mau buka puasa dulu nih, pause dulu, bentar, buka puasa lanjut masih itu tuh nggak akan lepas ceritanya. Karena ya nggak berat ya, jadi nggak harus mikir banget. Nggak berat. Oke. Dan kalau di View berbayar atau gratis nontonnya? Untuk Episode 1-3 1 sampai 3 gratis. gratis, 4 dan selanjutnya berbayar. Tapi Bayar. bisa juga bayar ada yang namanya premium satu lagi ya buat nonton lebih cepat. Oke. Jadi ada harga-harga khususnya. Bisa kayak ada Dan selain di fast track-nya. View juga bisa nonton di Maxstream. Ada 2 platform. Di dua Jadi, platform. View dan Maxstream. Di tayangan sama mereka atau siapa yang ada duluan? Sama. Barengan. Jamnya juga sama. Barengan juga sama. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman Tribuners jangan lupa nonton series tiba-tiba berondong di View dan Maxstream. Nonton yang legal, Yes, Gitu. jangan Betul. nonton bajakan membajakan, guys. karena nggak tahu kenapa ya, yang series-series yang digital gini suka ada aja beredar-beredar gitu kan, link-link yang aneh-aneh. Mau nonton ini nggak nih, ada linknya di platform-platform yang aneh. Jadi nonton yang legal di platformnya di View dan di Maxstream. Tadi ada yang gratis di 1-3.
episode, sisanya masih bisa berbayar. Kayaknya nggak mahal-mahal banget ya. Berapa sih Bang? Kalau langganan belasan Berapa ya ribu, kemarin? puluhan ribu kan? Puluhan ribu tapi 40.000. nggak nyampe 50. Nah, 40 ya? 40 ribu. Ya, seharga maca lah ya, seharga maca dan seharga kopi. Jadi bisa nonton banyak tayangan termasuk tiba-tiba berondong dan yang pasti itu legal. Jadi buat nonton Tribuners, thank you udah nonton konten Speng Seleb. Buat Padi dan Tatiana, makasih udah cerita-cerita Terima kasih soal banyak. tidur berondong di Speng Seleb, dan jangan lupa buat nonton terus konten-konten tribunus.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.